البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lanjut insyaallah dan baca kitab Al-Hiwar Al-Wajiz. Intinya kemarin pembahasan tentang pembebasan Abu Lahab, budaknya yang bernama Thuwaibah. Karena kelahirannya Rasulullah itu tidak ada dalil yang jelas. Bahkan di sana ada penjelasan bahwa Abu Lahab itu membebaskan kapan? Selepas kelahirannya Rasulullah dengan waktu yang lama. Dengan waktu yang lama. Bahkan disebutkan di waktu perang Khaybar. Jadi selepas Rasulullah sudah berumur 60 tahun. Jadi enggak benar itu, dia enggak benar. Ditambah juga bahwasanya amalannya orang kafir itu enggak bermanfaat. Bagaimana dikatakan Abu Lahab diringankan karena telah membebaskan budak. Nah, ini bertentangan dengan salah satu dasar syariat, yaitu orang kafir enggak akan diberikan yang namanya takhfif, keringanan. Qala rahimahullah qala hafizahullah taala al-Mujiz, walakinna Abu Talib intafa'a bi difa'ihi 'anil nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa khuffifa anhu al-'adzab. Ini sekarang dia masih menjawab, yaitu Abu Talib mendapatkan manfaat dengan dia membela Rasulullah alaihi salatu wasallam, dengannya dia diringankan azabnya. Ini sudah pernah kita bahas. Siapa yang mengetahui Abu Talib diringankan azabnya itu karena apa? Karena syafaat Rasulullah, bukan karena amalannya. Amalannya dia sudah sia-sia. Amalannya dia sudah sia-sia. Karena dia mati di atas kekufuran. Dan setiap orang yang mati di atas kekufuran, maka amalannya itu apa? Digugurkan. Ahsan. Qala al-man huna qadiyatan ihdahuma muhal wa hiya i'tibar ta'atul kafir ma'a kufrih li'anna syarat at-ta'ah an taqa biqasdin sahih wa hadha mafqud min al-kafir. الثاني ثابت الكافر على بعض الأعمال تفضلا من الله وهذا لا يحيله العقل فإذا تقرر ذلك لم يكن عتق أبي لهب لثويبة قربة واعتبره ويجوز أن يتفضل الله عليه بما شاء كما يتفضل على أبي طالب والمتبع في ذلك التوقف نفيا وإثباتا. Jadi pembahasan tentang ini itu adalah untuk kita anggap ketaatannya orang kafir di atas kekufurannya. Ketaatan yang dianggap itu tatkala orang itu memiliki niat yang baik, niat yang lurus. Ini ketaatan yang dianggap. Dan niat yang lurus karena ingin dapat pahala, mendapatkan timbangan yang baik kelak di hari kiamat, itu enggak ada sama orang kafir. Enggak akan mungkin dicerna adanya hal itu dari orang kafir. Orang kafir. Dan pembahasan tentang Allah Azza wa Jalla memberikan ganjaran. Karena sebagian amalannya orang kafir ini sesuatu yang enggak bisa dibantah oleh akal. Mungkin. Ini hal yang mungkin Allah memberikan ganjaran untuk orang kafir karena amalan baiknya. Tapi di mana? Di dunia. Adapun di akhirat tidak akan mungkin. Karena Allah sudah menjelaskan di banyak ayat bahwasanya amalannya orang kafir itu gugur. Hadza huwa. Qala al-Mujiz, Allah yaqul fi kitabihil karim, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bi dzalika falyafrahu. Fallahu amara an nafrah bir rahmah wa huwa sallallahu alaihi wa alihi wasallam a'zamu rahmah. Qala Allah Ta'ala wa marsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini di antara dalil yang mereka pakai dalam membolehkan Maulidun Nabawi. Dan dia pada hakikatnya adalah syubhat. Bagaimana? Allah mengatakan, katakan wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan juga dengan rahmat Allah, dengannya kalian hendaklah berbahagia. Dan Rasulullah, pengutusan Rasulullah itu termasuk rahmat. Maka kita ini pada hakikatnya telah melakukan perintahnya Allah dengan kita merayakan hari lahirnya Rasul alaihi wasallam. Karena Rasulullah itu sendiri sudah ada apa? Sudah rahmat. Karena Allah mengatakan wa ma arsalnak illa rahmatal alamin. Tidaklah kami mengutusmu kecuali suatu rahmat untuk alam semesta. Dan Allah memerintahkan kita untuk berbahagia dengan karunia dan rahmat Allah. Di antara rahmat Allah diutusnya Rasulullah. Adanya Rasulullah sudah rahmat. Kita perlu berbahagia. Dan bentuk berbahagia dengan kita merayakan Maulidun Nabawi.
قال المانع إن القلب بذلك تعسف للأدلة يجعلها موافقة للهوى ومجانبة لما عليه هذه الأمة من كبار المفسرين وأئمة علم التفسير الذين نصوا على أن المقصود بالفضل والرحمة المفروح بهما ما عنته الآية السابقة لهذه الآية أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. Pentafsiran yang mereka jadikan sebagai dalil atas bolehnya Maulid Nabawi itu bentuk pentafsiran yang dipaksakan, ta'assuf, berlebih-lebihan dari batasan yang memang dilakukan oleh para ulama tafsir. Ini memaksakan sesuatu. Pokoknya ya apa caranya? Ayat itu dalil. Satu orang pernah bilang sama anak, antum kalau ngerasakan merinding dalam rumah, antum merinding dalam rumah ya, antum baca ayat apa? Ayat Quraisy. Kif ayat Quraisy? Antum baca aja sampai akhir. Liila fi Quraisy, ila fihim rihlatas syita'i was-sayf, falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ada wa amanahum min khauf. Dan Allah yang mengamankan mereka dari rasa takut. Antum merinding dalam rumah baca ayat ini. Karena ada wa amanahum. Pokoknya ada lafaz yafrah di sini, lafaz bahagia. Diambil sama mereka. Lihat, Allah suruh kita untuk berbahagia dengan rahmatnya. Di antara rahmatnya apa? Diutusnya Rasulullah. Ini namanya memaksakan ayat sesuai dengan hawa nafsu. Bagaimana cocok dengan pemikiran yang sesat. Hadza huwa. Makanya yang benar itu adalah pentafsiran untuk ayat tadi itu, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Penafsiran yang benar untuk itu ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya itu siaknya, konteksnya itu adalah Allah memanggil manusia dengan memberikan kabar kepada mereka. Telah datang kepada kalian itu mau'izah, nasihat dari Tuhan kalian, dan juga telah datang kepada kalian itu bentuk apa? Sesuatu yang menyembuhkan kalian, memberikan kesembuhan. Untuk apa yang dalam dada, dari kebingungan, dari rasa ragu, dari kebimbangan. Dan di mana mau'izah itu dan juga syifa itu juga salah satu hidayah dan juga rahmat Allah. Yang dimaukan dari ini apa? Al-Quran. Al-Quran itu mau'izah, nasihat. Al-Quran itu syifa, penyembuh. Al-Quran itu apa? Hidayah. Al-Quran itu rahmat Allah. Ini 4 sifat untuk Quran. Kalau memang seperti ini, maka hendaklah kalian itu berbahagia dengan karunia dan rahmat Allah, yaitu kembali kepada Al-Quran, bukan rahmat secara mutlak. Misalnya orang ada hujan turun, terus dia main-main hujan. Kenapa? Allah berfirman, dengan rahmat Allah maka berbahagialah. Karena Quran rahmat itu adalah apa? Hujan itu adalah rahmat. Ini semua namanya ta'assuf. Ini namanya apa? Ta'assuf. هذا هو. قال الطبري في تفسير لهذه الآية يقول الله تعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لهؤلاء المكذبين بك وبما أنزل إليك من عند ربك بفضل الله أيها الناس الذي تفضل به عليكم وهو الإسلام فبينه لكم ودعاكم إليه وبرحمته التي رحمكم بها فأنزلها إليكم فعلمكم ما لم تكونوا تعلمون من كتابه وبصركم بها معالم دينكم وذلك القرآن. Satu makna. Jadi kebahagiaan itu tertuangkan kepada 2 hal, Islam dan juga Quran. Sudah dikasih hidayah Islam, kemudian diberikan hidayah Quran dari sisi mampu membaca, mampu memahami, mampu mengamalkan. Itu semua bentuk karunia dan rahmat Allah yang wajib untuk orang itu berbahagia. Di Quran itu ada 2 perintah untuk orang itu berbahagia. Atau bentuk bahagia itu di Quran ada 2. Bahagia yang dipuji, bahagia yang dicela. Ini yang seperti ini bentuk orang itu berbahagia yang terpuji. Kalau yang dicela itu apa yang Allah Azza wa Jalla sebutkan tentang Qarun. Tatkala Allah Azza wa Jalla menjelaskan di mana kaumnya itu menasihatkan. Wala tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Janganlah engkau berbahagia, berbahagia yang diikutkan dengan rasa bangga, yang diikutkan dengan rasa sombong. Ya, ini apa? Membanggakan dirinya seakan-akan harta itu semata dari apa? Dari usaha murni dia. Innallaha la yuhibbul farihin. Karena Allah itu tidak mencintai orang-orang yang
berbahagia. Maksudnya berbahagia bagaimana? Yang tadi itu diikutkan dengan rasa bangga dan ujub. Itu juga diantaranya. Marahan itu tadi itu artinya terlalu bahagia dibangun di atas al-ujub. Tapi kalau bahagia dalam arti karena mana fadlullah dan juga rahmat Allah, karunia Allah, ini hal yang dibolehkan. Qala fa fi dzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un yaqul fa innal islam alladhi da'ahum ilayhi wal quran alladhi anzalahu alaihim khairan mimma yajma'un min hitamid dunya wa amwaliha wa kunuziha. Jadi Islam yang Allah Azza wa Jalla ajak hamba-hambanya untuk memeluknya dan juga Quran yang Allah turunkan kepada mereka itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari kenikmatan dan kekayaan dunia. Dan juga harta serta simpanan dunia. Wa qala al-Qurtubi fi tafsirih. Ini tata cara yang seperti ini itu telah tata cara yang benar. Jadi orang dalam mentafsirkan sesuatu, dia kembali kepada pakar tafsir. Dia melihat bagaimana penafsiran ulama salaf. Kalau mereka ini bagaimana ada ayat yang berbunyi sedikit berkaitan dengan pembahasan dan juga keinginan mereka langsung diambil. Hadza huwa. Qala Abu Sa'id Al-Khudri wa Ibn Abbas, Abu Sa'id Al-Khudri dan juga Ibn Abbas radhiyallahu taala anhum, fadluhu al-Quran wa rahmatuhu al-Islam. Faedah ini. Yang Allah Azza wa Jalla perintahkan untuk kita berbahagia dengan karunia-Nya. Karunia itu adalah Al-Quran. Dan rahmatnya itu adalah al-Islam. Wa anhuma aidan fadlullah al-Quran wa rahmatuhu an ja'alakum min ahlih. Ada yang mengatakan juga di sebagian riwayat karunia Allah itu adalah Al-Quran dan rahmatnya engkau dijadikan salah satu ahli Al-Quran. Karena itu termasuk orang kekhususan bagi Allah. Sebagaimana di sebagian hadis. Wa qala al-Hafidz Ibnu Katsir fi tafsir hadhihi al-ayah ma nassu yaqul ta'ala mumtannan ala khalqihi bima anzala min al-Qur'an al-'azim ala rasulil karim ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum ay zajiran 'ala al-fawahish. وشفاء لما في الصدور من الشبه والشكوك وهو إزالة ما فيها من رجس والدنس وهدى ورحمة أن يحصل به الهداية والرحمة من الله وإنما ذلك المؤمنين به والمصدقين لما فيه. Ini juga satu makna dengan apa yang telah kita jelaskan. Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya telah datang kepada kalian itu mau'izah. Apa dari mau'izah? Nasihat. Nasihat ini adalah suatu bentuk Allah melarang kalian dari hal-hal yang keji. Syifa penyembuh dari apa yang dalam dada. Apa saja yang ada dalam dada dari suatu penyakit? Keraguan, bimbang, dan juga syubhat-syubhat yang telah menyangkut. Dari apa? Kayak tadi itu wa amanu min khauf. Penyembuh dalam dada itu hal-hal yang berkaitan dengan syubhat yang telah menyangkut. Itu yang bisa dibersihkan dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Hadza huwa. Kaqali ta'ala wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazlimu al khasara wa qala ta'ala qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa' wa qala ta'ala qul fadlan wa rahmatun fa fi dzalika falyafrahu ay bi hadzal ladzi ja'ahum min Allah min al huda wad dinil haqq falyafrahu fa innahu awla ma yafrahuna bih huwa khairun ma yajma'un ay min hutamid dunya wa ma fiha min az-zuhra al-faniyah adh-dhahiba. وقال ابن القيم عند هذه الآية وقد دارت أقوال السلف على أن فضل الله ورحمته الإسلام والسنة وبها تبين لطالب الحق أنه لا دليل بهذه الآية ولكن هكذا حال المبتدعة فإنهم يتعسفون الأدلة لمجاراة آرائهم وأهوائهم وإن خالفت ما هو مجمع عليه. Jadi yang namanya Quran, yang namanya hal yang Allah perintahkan untuk kita berbahagia itu tertuangkan kepada Al-Quran dan juga Islam. Dan Ibnu Qayyim menjelaskan ayat tadi itu yang Allah perintahkan kita untuk berbahagia dengan rahmat dan karunia Allah. Kata Ibnu Qayyim, ulama salaf ucapan mereka itu enggak keluar dari ucapan Islam atau sunnah. Ada yang mengatakan Islam, ada yang mengatakan sunnah. Kalau ada yang mengatakan Quran, apakah berlawanan? Enggak. Karena memang agama Islam itu pedomannya adalah Al-Quran. Jadi ayat ini faedah untuk malam ini yang Allah perintahkan untuk kita berbahagia dengannya, yaitu datangnya Islam dan datangnya apa? Al-Quran. Bukan kita berbahagia dengan semua yang bentuknya rahmat, kita berbahagia. Hadza huwa. Terlebih kalau tata cara bahagianya itu dengan apa? Dengan hal-hal yang baru, dengan hal-hal yang mengandung banyak kemungkaran.